Halo Baraya, kita jumpa lagi di kanal On Air Podcast KBKNL Purwakarta. Kali ini akan mengangkat tema work-life balance. Nah, biasanya nih yang duduk di sini saya alihkan menjadi narasumber. Tidak asing lagi, kita ketemu lagi dengan Mas Sony. Apa kabar Mas Sony? Alhamdulillah, baik Bu Yuyun. Kita switching ya. Iya. Biasanya iya. Mas Sony mewawancara, sekarang jadi yang diwawancara. Siap. Oke. Siap. Saya sudah kenal Mas Sony lama ya, dari mungkin ada 20 tahun ya, sama-sama di Bandung. Bandung. Saya di Cirebon terus pindah ke Bandung. Ya. Kita ketemu lagi di Purwakarta. Biasalah namanya pegawai Kemenkeu siap ditugaskan di mana saja ya Siap. Mas Sony ya. Siap. Nah, posisi saat ini Mas Sony kan di sama-sama kebetulan istrinya juga pegawai Kemenkeu, pegawai DJKN. Mas Sony sekarang posisi di Purwakarta, sedangkan Bu Sony, Mbak Kenny ya, Mbak Kenny di Balikpapan. Balikpapan. Nah, Balikpapan di Kalimantan Timur. Menghadapi situasi seperti ini, kira-kira gimana tuh Mas Sony tuh di saat berjauhan tugas dari istri? Dulu kan dekatan ya, masih dekatan, masih bisa Bandung, tapi di kita kan memang kalau ada promosi, ada konsekuensinya harus keluar dari daerah yang sebelumnya. Nah, pisah deh. Gimana tuh caranya? Ya. Karena temanya pas work life balance gitu. Iya. Ya, terima kasih Bu Yuyun, Mbak Yuyun ya, supaya lebih dekat lagi Mbak Yuyun ya. Siap, ya. Beliau ini senior kami dulu di Bandung ya. Sekarang ketemu lagi di acara podcast ya yang biasa kita tukeran tempat. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Yuyun itu kita pegawai Kementerian Keuangan itu ya emang tidak selalu menetap dalam home base dalam satu tempat. Kita siap dibutuhkan dimanapun, kita harus siap. Karena apa? Karena wilayah kerja kita itu ya seluruh Indonesia. Sabang Merauke. Sabang Merauke. Setiap organisasi menugaskan kita ya gimana kita harus siap. Bukan Kalau bahasa polisi 86 gitu. 86. Laksanakan. Jadi kebetulan tadi istri di Balikpapan, saya di Purwakarta, keluarga juga di Bandung, jadi bisa-bisa. Nah itu, jadi gimana kita menyikapinya yang sekarang kita lagi rame, lagi tune in, lagi ini istilah katanya work life balance. Ya, betul, Ya, betul. Jadi kita gimana Menyeimbangkan. menyeimbangkan untuk tanggung jawab pekerjaan kita sebagai ASN. pegawai, ASN, dan kita juga punya tanggung jawab lain Sehari-hari. sebagai individu, Ya. sebagai Sebagai rumah tangga, bapak, sebagai ya. suami ya. Kita menyeimbangkan Betul. tanggung jawab pekerjaan dengan hal-hal yang bersifatnya tidak Di luar pekerjaan. Nah tadi yang disampaikan Mbak Yuyun, kita berpisah dalam arti karena tugas itu ya sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru atau apa ya, kita sudah menjalankan. Kebetulan juga sebelumnya saya yang di Kalimantan, Mbak Yuyun, Oh, iya. istri yang di Bandung, jadi Tukar? iya Ditukar? tuker. Jadi itu menjadi sesuatu hal yang sudah kita jalani dalam pekerjaan kita. Cuma kita menyikapinya work life balance ini bagaimana? Betul. Jadi kita dulu itu kalau kita kumpul kita kuantitas jumlah dan kualitas juga ya. Jadi full kalau kita pisah mungkin dengan anak, dengan istri, posisi saya juga di kota lain, kita kualitas yang kita Kalau pas ketemu, tingkatkan. ya bisa bertemu semua Ya, ya. kalau kita tidak bertemu juga sekarang kan kita jalannya sudah dengan Oh betul. ada gadget, Ya. dengan teknologi, Baraya ya. Semua yang jauh bisa kita dekatkan. Betul, Semua betul. yang jarak ya sekarang bukan masalah lagi dengan adanya gadget. Kemajuan teknologi ya. Betul. Anytime lah. Betul, Ya. semua ada di tangan kita. Ya. Jadi kita cuma karena tidak bertemu langsung Secara fisik. fisik. Bertemu secara fisik gitu ya. Jadi ya virtual. Virtual. Kayak kita rapat juga kan Zoom Ya. apa ya. Itu kita tingkatkan kualitasnya. Jadi Ya. anak-anak juga sekarang sudah ya memahami lah pekerjaan orang tuanya. Ya. Ya. Itu tidak intinya Baraya. Misalnya kita juga posisi ASN atau pegawai swasta juga kita memberikan pemahaman bahwa Betul, pekerjaan betul. orang tua itu adalah begini. Seperti begini, ini. supaya tidak kaget. Iya, iya. Mungkin itu Bagus. kualitas yang kita tingkatkan. Oke. Jadi jarak yang jauh bukanlah halangan ya. Ya. Jangan dianggap sebagai halangan Betul. istilahnya, tapi memang itu suatu konsekuensi dari ASN dan bagaimana kita menyikapinya. Tadi Mas Sony dengan kemajuan teknologi ya, dan jajan. Nah, Dan yang pasti juga Pak Yon, organisasi itu pasti tahu yang terbaik untuk kita. oh iya. Jadi sewaktu-waktu kita bisa, sewaktu-waktu pasti akan berkumpul. Jadi Karena- pasti ada waktu siap. Tidak event. selamanya jauh, Iya. tidak pada waktunya ya. Tidak atau pindah. Iya.
ganti bis. waktunya, ya. Karena tidak hanya Mas Sony yang mengalami seperti ini kan, teman-teman juga banyak yang mengalami seperti itu. Jadi saya coba angkat hal ini, kebetulan Mas Sony yang mengalami. Nah, biasanya kan ibu rumah tangga, ini bapak rumah tangga, karena yang ketemu anak-anak setiap hari kan malah Mas Sony ya, Betul. daripada istri gitu, Betul. daripada Bu Kenny. Nah, gimana bisa ceritakan lebih lanjut gimana dengan anak-anak gitu Mas? Ya. Jadi ini sharing pengalaman kami secara pribadi ya. Saya itu mempunyai anak 4. Wow. Yuyun ya, Baraya. Kalau Saya jadi punya 4. keluarga berencana. Cuma saya kelahirannya itu 2. Tetap keluarga berencana. Jadi yang pertama 1, yang kedua itu kami dianugerahin kembar 3. Jadi tetap kembar. Jadi keluarga berencana. Cuma dapat bonus. Bonus ya, 2. Iya. Jadi alhamdulillah 4 anak-anak ya. betul, anak-anak kami sudah besar, sudah kuliah. Jadi kita menyimbangkan work life balance-nya dengan dari sisi sudut pandang kami sebagai kepala keluarga atau mempunyai tanggung jawab anak itu bagaimana kami menyimbangkannya. Kenapa? Karena kami juga mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, Mbak Yuyun. Oh, begitu. Kebutuhan khusus yang perlu perhatian, yang tetap kita backup untuk kemandiriannya, untuk keberlangsungan pendidikannya anak kami yang berkebutuhan khusus. Anak pertama kami itu tunarungu, tapi alhamdulillah kami didikan, kami siapkan untuk anak itu bisa mandiri. Ya. Sekarang sudah kuliah di NHI, kami ucapkan Alhamdulillah. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Ya. NHI Setiabudi itu bisa menerima anak kami alhamdulillah untuk bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Universitas. Nah itu bagaimana kami menyikapinya? Karena apa ya? Karena anak berkebutuhan khusus dan yang normal mungkin ada yang beda. Tapi kami prinsipnya anak berkebutuhan khusus itu bukan sesuatu kekurangan bagi kami. Iya. Bagi kami berpendapat anak berkebutuhan itu kelebihan karena tidak semuanya mendapatkan pengalaman atau amanah yang diberikan kepada Yang Maha Kuasa untuk bisa anak berkebutuhan khusus. khusus. Dan juga yang kedua anak kami itu kembar 3, alhamdulillah sekarang sudah kuliah juga, ya perlu perhatian, semua pasti anak perlu perhatian. Betul. Dan kami tinggal memanage waktu, anak-anak bisa mengikuti pendidikannya, bisa kumpul juga keluarga, ya kami tetap menjaga komunikasi. Ya. Jadi anak berkebutuhan khusus, kemudian si kembar 3. Iya, itu. Saya kebayang tuh repotnya waktu kecil sampai SMP, SMA tuh repot ya. Mungkin SMA udah gede udah bisa mandiri ya. Ya. Kalau sekarang kan udah istilahnya tinggal jalan gitu loh Mas Sony kan. Nah, jadi apa sih yang dirasa sebenarnya kalau jauh dari istri itu berat nggak? Ya, sebenarnya sih idealnya emang ya kita kumpul ya. Tapi emang kita itu tidak menyadarilah posisi kita itu punya tanggung jawab pekerjaan, tidak selamanya kita kumpul, kita sudah ngasih pemahaman ke keluarga juga ya dari segi berat dan tidak itu relatif ya, tinggal kita menyikapinya. Walau bilang berat ya Jadi berat. kita sudah menjalankan ya tidak berat kelihatannya, tapi kalau tidak berat juga ya kita berpisah juga ya itu kita menjalankannya ya work life balance tadi, keseimbangan ya, kita punya hobi ya. Kita punya kesenangan. Jadi biar nggak terasa terlalu berat gitu, kira-kira apa Mas Sony? Mancing atau apa? Ya. Bapak-bapak tuh kan sukanya yang mancing lah, yang koleksi motor apa gitu. Kalau Mas Sony apa nih? Jadi saya sebenarnya ketemu anak-anak aja sudah cukup sih ya. Nanti kumpul keluar bareng, nanti mungkin bersenda gurau nanti di luar sewaktu-waktu. Mungkin kita bosan makan tempe di rumah, coba kita makan tempe juga tapi di tempat luar. Jadi kumpul dengan suasana yang baru. Itu aja juga cukup. Nanti sewaktu-waktu ibunya pulang ya kita lebih lengkap lagi, lebih ceria lagi. Yaitu yang kami tanamkan ke anak-anak. Mungkin tadi disampaikan Mbak Yun, kita anak-anak memberitahu juga waktu kami pindah itu, saya pindah ke Kalimantan juga anak posisi SD, jadi sudah kita kasih tahu bahwa nanti posisi orang tuanya itu belum tentu di Bandung terus, jadi silakan mungkin awal-awal berat, pas sesi kedua ibunya pindah mungkin nggak terlalu berat, nggak terlalu kaget, karena udah pernah pengalaman dan udah pernah disiapkan ya. Karena memang anak itu juga mentalnya juga harus kita jaga kan, Mas Sony. Kalau nggak nanti misalkan dia merasa kecewa atau apa, berantakan sekolahnya repot juga gitu kan. Sudahlah jauh dari suami istri kepisah, anaknya begini. Jadi ada trik lain nggak buat anak-anak tuh disiap gitu?
Ya. Maksudnya dikasih tahu terus ngambek nggak tuh anaknya? Ya. Bapak kenapa jauh gitu? Yang lain ayahnya bisa jemput aku sekolah, ini kemana? Ayah pulang sebulan sekali kali ya, 2 Ya. minggu sekali, 2 bulan Gimana sekali. uangnya? Gimana itu kalau Ya. mempersiapkan? Jadi gini Mbak Raya ya, sesuatu yang baru itu pasti berkesannya atau anak-anak itu mungkin kaget atau Pasti, apa, ya. pasti kaget apalagi biasa kumpul terus tidak ketemu tiap hari. Betul. Itu gimana kita menyikapinya tadi, satu komunikasi, memberikan pemahaman bahwa kita itu nanti pasti akan kumpul lagi dan Bapak orang tua juga pasti keluar itu karena untuk kehidupan kita juga gitu. Jadi memberi pemahaman dan yang ditinggalin itu ada orang tua satunya lagi ibu Ya, betul. yang bisa membackup anak jadi supaya tidak kehilangan Dua figur ya. dua figur ya. Iya. Selanjutnya kita memberikan hobi-hobi anak-anak apa sih yang bisa mengisi kekosongan anak-anak itu Yang menjadi kesenangan Ya, mereka ya. tidak hanya gadget gitu. Kadang sekarang Oh, gadget iya. anak-anak diem gitu. Jadi anak-anak sukanya les atau mau Masak. olahraga, masak, Oh. yaitu kumpul dengan Iya. ibunya Oke. bisa menghilangkan Iya. suatu. Dan misalnya ada sesuatu misalnya healing ya gitu ya. Istilah sekarang ya. Isi sekarang healing jalan-jalan. Ya mungkin dari Bandung ke Cimahi atau apa dekat masih bisa Ke Punclut. dilakuin. Iya, betul. Iya. Jadi Jadi healingnya tidak ada macam-macam. hilang yang 100%. Betul, Pasti ada tetap hilang. ada Ya, bagian tapi- ada bagian yang pergi tapi ada yang tetap stay ya karena Betul. untuk menjaga work life balancing itu. Betul. Jadi balance-nya terletaknya di situ ya. Betul. Ya terima kasih ya Mas Sony ya. Dan satu lagi pesannya, Ya. tadi disampaikan kita juga mempunyai anak kebutuhan itu jangan kita sampai malu. Kita Oh, mempunyai- yes, ya. kita infokan aja, Support ya. support anak kalau sewaktu-waktu nanti informasi itu pasti dari orang lain atau dari teman-teman Ya. bahwa ini akan ada solusinya. Solusinya waktu saya punya anak kebutuhan khusus juga ada informasi nanti sekolahnya di sini, Oh, nanti begitu. informasi nanti Jadi pendidikan malah di sini. membuka Betul. mata kita ya. Jadi mana yang terbaik. betul, yang terbaik kalau kita tutupin, kita akan tidak ada solusinya. Nanti akan anak itu sudah mandiri. Tidak apa-apa, kita Iya. bukan sesuatu yang negatif, bukan Betul. sesuatu yang jelek. Kita Iya. punya kebutuhan khusus. Anggap kita itu positifnya kita diberikan Diberi amanah, kemampuan kita anak-anak mampu. untuk menjaga anak itu dan Betul. membuat mereka jadi mandiri ya Mas. Betul, dan Oke. alhamdulillah sekarang kuliah dari sekolah SLB, SMA-nya itu normal, dididik untuk Inklusi mandiri, ya. terus kuliah juga Bisa udah bisa. normal di Jadi, NHI. mudah-mudahan nanti Alhamdulillah. ke depannya bisa mandiri. Ya, oke. Terima kasih sekali, luar biasa sekali pengalamannya Mas Sony ya. Bisa kita contoh mungkin untuk Baraya dan teman-teman semuanya. Kalau mau ada konsul sama Mas Sony juga boleh ya. Siap, Bagaimana siap. caranya work life balance meskipun healingnya orang masing-masing beda-beda ya. Betul. Kalau saya healingnya sukanya jalan-jalan. Soalnya mau beli emas gak kuat Mas Sony, jadi udah jalan-jalan aja. Bintang kan Ya, terima kasih Baraya sekalian. Sampai ini kita tutup di sini dulu pertemuannya dengan Mas Sony. Jangan lupa dukung kantor kami untuk menjadi kantor bebas dari korupsi. KPK dan Purwakarta terbaik, bersih, akuntabel, inovasi.